Sultan Al-Malik As-Salim. Di sana, kami mendengarkan paparan singkat tentang pentingnya mempelajari sejarah. Ini disampaikan oleh Tengku Saiful Bahri. Mari kita menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah bak bengah yang berbahagianya manteng gebi kepada kita bersama, umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga katuh talangkah bak salah sabuh tempat, iaitu makam Sultan Malikus Saleh. Kemudian selawat seiring salam marilah sama-sama getanya sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kali geubah getanya manusia dari manusia yang hana ilmu kepada manusia yang penuh dengan ilmu pengetahuan, daripada manusia yang hana pendidikan, hana akhlak kepada manusia yang berakhlakul karimah. Dan juga kepada ulama, baik itu mutakadimin maupun mutakhirin, yang manteng mutabar di atas rung dunianya, sehingga manteng udip basahannya yang je ke lampu di dalam kehidupan getanya yang awamnya. Kemudian takzim wal ikraman kamu para pengkadim yang nak di sini, yaitu kepada seluruh penziarah makam Sultan Malikus Saleh, yang mana bak bengahnya na dua ronde. Pertama dari remaja masjid yang dari Cetubay Gerugo, kemudian yang kedua adalah majelis atau anak didikan dari Nisam, yaitu Lembaga Pendidikan Islam Al-Fatih. Lembaga Pendidikan Islam Al-Fatih. Maka dalam halnya bak bengahnya oleh para guru, para ustaz gelake kepada kamu untuk geyu pegah bacut tentang halnya, yaitu masalah Sultan Malikus Saleh. Maka dalam halnya kamu segalom kamu bi arahan atau kamu pegah, terlebih dile kamu rayuk tak melaki maaf di atas segala kekurangan kamu yang kamu miliki, karena terutama sekali kamu para pendidik, kedua kan para pengkaji, tetapi hanya para penggemar, penggemar sejarah. Jadi lungkon ahli akan ahli sejarah. Maka bila mana nanti terdapat kekeliruan yang mungkin karena terjadi khusus karena memang kebodohan lung pribadi sendiri. Nah, anak-anak lung yang lung cintai dan yang lung kagumi, bacut menyinggung soal sejarah, sebagaimana kagetanyo ketahui bersama dan ketanyo dengar dari urojih sampai uronyo, dari urojih mulai di penghujung abad 11 Masehi jitamang abad ke-12 Masehi, di penghujung abad yang ke-6 jitamang abad yang ke-7, Sultan Malikus Saleh berhasil gepedang sabuh negara yang besar, yang negaranya yang disebut adalah Madinah Sumatera. Nyo ke Nanggro dan nyo ke tempat. Pendiri orang yang berhasil pedang Nanggro Madinah Sumatera adalah hana lain aku yang pak dikedanyo yang oronyo katinggai pusara ke. Nyo oronyo peralihan daripada penyebutan sejarah dari Nanggro Madinah Hasanah, Nanggro Madinah Kabirah, Hasanah Kabirah long kepegan, Madinah Sumatera nyo ke tempat. Jadi urojih di Mekah yang na Madinah, uronyo nyompat di Nanggro Aceh yang Nanggro Madinah. Nyo ke Nanggro ji, Nanggro yang uronyo je ke Kecamatan Samudra Pasir yang Kabupaten Aceh Utara uronyo.
atau yang disebut dengan Bandar Sumatera. Malikus Saleh orang yang lagi katanya orang biasa, tetapi karena goknya punya moral, punya akhlak, punya ilmu, menjadilah goknya orang yang luar biasa, orang yang berakhlakul karimah. Seda orang yang alim, seda orang yang berkuasa, seda orang yang punya tahta, tetapi nasibut bagusnya yang paling lagak mungkinnya kali lebih hawai ke pegah le gure-gure getulih pak babate Al-Karim, penyantun ke begat. Hana sombong dengan sesama manusia walaupun gaknya seorang penguasa besar. Inilah yang harus getanyo cok Sabah Intisari setiap getanyo ziarah makam Sultan Malikus Saleh. Malikus Saleh kali ke pedang Sabah Negara di sini buat tempatnya. Pakan tujuan ke pedang Sabah Negara supaya nyakna tamang dalam karih kaedah, po tamang lam karih kaedah, malam ardi lam tarih, wa malam tarih la zikruhu, wa malam zikruhu la zakirah. Barang kaso hana tanoi, nyo hana cerita. Barang kaso hana cerita akan dilupakan daripada penyebutan sejarah. Maka Sultan Malikus Saleh kali ke pedang katanya. Dan uronyo Sultan Malikus Saleh kena pegah bag katanya takui hana takui. Nyokeh yang akan gebentuk li goyan. Maka gelar yang didapatkan li Sultan Malikus Saleh atau merah selu segolong Khalifah Al-Hakim bi Amrillah yang nan nama yang nan goyan adalah Abu Al-Abbas Ahmad gelakap gebi gelar kepada merah selu dengan al-mulakab Sultan Malikus Saleh goyan adalah merupakan sosok yang biasa, tetapi oleh Khalifah gekalon orang yang cocok, yang layak, yang tepat pemimpin untuk gegelar sebagai khalifah, maka gegelarlah gonya sebagai Sultan Malik As-Saleh. Jadi di Asia Tenggaranya atau di Acehnya lewat bukti dan dalil yang getanyo temeng uronyo nyo sultan yang pertama yang wujud di Asia Tenggara. Kan orang yang pertama pembawa Islam kena wajahnya. Ya nona beda. Kan orang pertama. Pat beda orang pertama dengan orang yang pertama karena menyuntuk tata tanuk temung soba Islam yang pun tak kena wajah nyo panjang cerita. Banyak ahli yang orangnya berselisih faham. Seolah-olah hantar akui bukti-bukti yang dali-dali yang kana bak makamnya untuk tentukan. Tetapi panggung pertama, tempat pertama sekali Islam itu dipanggungkan nyo ke bak tempatnya. Nyo bak tempatnya. Orangnya wilayah gedanyo Aceh Utara lah tempat pertama Islam itu dipanggungkan dengan tokoh-tokoh besar yang hadir di kalangan gedanyo, tapi sayang ji orangnya tokoh-tokohnya lupa daripada penyebutan sejarah gedanyo orangnya. Hana tuot, hana taturi, hana tatuso. Maka oleh karenanya Sultan Malikus Saleh ingin gambarkan kepada gedanyo, gepegelah Sabah Negara ke negara Islam, ke negara Aceh, ke negara Melayu, ke negara Indonesia. Pusit Madinah, tamadun madani Madinah, kebersamaan bermacam suku, bermacam bangsa ikut berkecimpung dalam gepedang Sabah Negara. Oleh gepedang Sabah Negara terdidanglah Sabah Negara Madinah Sumatera. Seolah-olah gena kun le Sultan Malikus Saleh bag gedanyo, gena pegah bag gedanyo heno jino laisal Islam aqidatan wa syari'atan fakan lakinnal Islam dinul ilmi wal adabah, dinul ilmi wal hadarah, dinul ilmi wat taqafah. Menyang bahasa orang don yang jak meruno lawinyo yang jak sekula nyo tapi bentang yang pun tu hana ku tu not only originalan and ritual yang menang ke jadi kan hanya perkara Islamnya semayang untuk kon kan Islamnya boh jakut wajib tapi maju pendidikan, maju budaya, maju peradaban. Pajan yang kau majunya lapar tuh tun yang kau likut tempat bak getanyo duknyo tak akui hana tak akui maju pendidikan. Ini kalian Pak Babate yang hasil buah karya orang lapar tuh tun yang kau likut ketemu li nyo mengikut menyo orang hana jai kula je ketemu li je ketemu li gure menyo na pertanyaan orangnya bengeh ni bengeh ni so bangai urung awai ngau urung jino kiban dah jawab nyai lu hana kau pegah ron bangai bentu ka bengeh ngelung yang perle pegah urung awai cukup hebat, urung awai cukup hayu, tapi getanyo jino
tak pertimang hayu urang awal tak hai. Dia tanya tak ke jamun. Maka jamun 800 tahun yang kau ikut kemakmuran yang kecapai le urangnya luar biasa. Sehingga pu yang kepegah di dalam Al-Quran nyo terwujud di Nanggro Acehnya. Pu kepegah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nyo Al-Quran berbicara ke lu. Urang yang taat, so manteng yang taat ke Tuhan, nyan kurang nyan gebi jalan kedua dan gebi rezeki konpeng. Gebi ilmu, gebi rezeki dengan cara hana tertangka-tangka. So na terpaham, so na terfikir dalam hati katanya buat wilayah Madinah Sumatrah atau orangnya yang digelar dengan Serambi Mekah gemumblo denganmu. Yang dinar, dananir, dirham. Nyan mata peng urang jamun ngauronyo menyanajak bak masium mungkinnyo terbuka nyak kalen koneksi mata peng urang jamun ngonmu gemumblo. To hayu ora je ngan jino. To hayu. Itanyo nyo kertas ke kronyo. Nyampe hana urang jamun hana mung lagi urang jino. Urang jamun hana sombong. Getanyo jino sombongnyo lagi mah konyo lang nuna pegah. Urang jamun meninggal urang jamun kemakmuran yang na bak urang jamun meninggal ke urang jamun payah tak kemin ke. Pakat igo gelagut. Karena urang jamun igo ban sabuh abahmu gancing bajai urang jamun mu cuping yang ada urang inong mu. Talo ki ing urang jamun mu. Tak bayang kemakmuran yang na masa jamun. Tak bayang urangnya. Nyo ke negara yang gebentuk lego yang gebentuk sebuah negara besar Madinah Sumatera. Negara kesatuan. Bermacam suku, bermacam bangsa hidup di sini. Pakan Sultan Malikus Saleh gepegat kan gepegat negara Islam, kan gepegat negara Aceh, kan gepegat negara Indonesia karena Nabi waktu getamong dari Mekah ke Madinah, getebit dari Mekah ke Madinah, gepegat sebuah negara kan atas nama negara Kuri. Kan ada nama Nanggro Islam tapi Nanggro Madinah. Gepegatlah diganya saboh maklumat saboh plat yang getulis oleh Nabi barangkali uronyo menyertacok tuli teladan li katanya handawa tapi kedoro uronyo. Pu gepegat. Bismillahirrahmanirrahim wa tegukalon Nabi getamong dari Nanggro Mekah dari Mekah getamong Nanggro Madinah di mana na suku bermacam-macam suku yang lebih awal bahkan na le suku yaitu suku leboh suku yang awalnya di Nanggro Madinah yaitu suku apa suku lah Badui kan Badui katua lempu suku nanggo deh yang lebih awal yang na di Madinah yang pertama Bani Kainuka, dua Bani Nadir, kele Bani Quraidah yang sukunya. Maka gepegat tersabah plat digonyan le Nabi gepegat hada kitabu Muhammad al-muslimuna min muhajirin wal muslimuna min Yasrib wal yahudu walahika ma'ahum wajahadu bihim innahum ummatun wahidah. Urang yang satu visi misi, satu tujuan, baik itu orang Islam maupun orang Yahudi yang gekun ummatun wahidah ke dalam lindungan Nabi. Maka berhasillah gepedang sebuah negara yang paling raya terdirilah di Madinah, yaitu dari Mekah ke Madinah. Tudang sebuah negara besar dengan pengikut orang Islam yang lebih besar. Demikian pula Sultan Malikus Saleh wa gepedang negara Islam di mana watak katu Islam kena tak akui dengan sebab hadir Sultan Malikus Saleh, hadir sebuah agama Islam yang gebah legonyan yang getunjukkan kepada dunia bak burung bawatnya yang na 800 tahun yang kau likut bahwa Islam rahmatan lil alamin ke legajino. Saling membunuh orang je betul-betul. Maka terjadilah lagi gepegah di dalam Al-Quran idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhulu fi dinillahi afwaja. Pakan membondong-bondong urang bak Islam, karakter urang yang bak Islam betul-betul urang Islam, urang yang tuli Tuhan. Mang katanya orangnya nak tuli Tuhan nyan masing-masing nak jawaban bak do sendiri. Udip katanya orangnya nak tuli Tuhan, katanya orang Islam. Malah orangnya menyajak ke contoh bagi getanya harus malai dengan mualaf.
Misal lagi Yahya Waluni, misal na ya la ilaha illallah. Dia awaknya 2 bulan ni tamang Islam ubina ayat Quran je tafsirkan. Itanya lahir telah Islam kara putih alhamdulillah aja tak bermakna. Tohayu. Yang kini bayangkan. Dia awaknya 2 bulan itamang Islam kaji ke pendai besar. Itanya nenek moyang di dalam Islam kan. Mu meninggal orang meninggal lagi nyohana ada tupu pegang. Misal meninggal keluarga payah takun tekun dang don ada ju hang kemah. Ilung hana biasa am tak tu gop dah yudang bak mak gedanyo. Nyambang gedanyo orang Islam tu. Najai. Malah oronyo nyol le kemah aku dah bu. Malah oronyo gedanyo sesama Islam tungku ngan tengku saling pupep. Nyo sebetul jih nyo bak pupep nyo ku kesempatannya ke yang dipergunakan oleh gop oronyo untuk diadu domba. Diadu domba. Nyo ke menyakun jamun long dengo nanaturi do no. Nanaturi yang orang yang kunyan. Gekun lam pepatah Aceh. Orang saleh pilih kata jipekiruh tungku gampung bacut jipequran ngan Islam jipekongkong. Orangnya nama lah orang kan orang Islam kan orang Islam. Tu yang mau perang orangnya. Orang kafir orang Islam. Itulah orangnya kelemahan-kelemahan yang terjadi bak katanya orangnya yang hana tacok tabuh intisari. Karena pakai orangnya padahal yang tak nak pegah lagi katanya orangnya orang yang mempelajari sejarah getanya yang mempelajari sejarah adalah merupakan keberhasilan getanya. Sejarahnya cukup penting. Karena sejarahnya kan buatan manusia. Baik tak fikir tanya atas getanya pegat kan. Sejarah dalam Al-Quran kalihana sejarah. Malah menyertalap Al-Quran padum bah bagi yang bagian hukum yang lain mandum bagian sejarah. Kepu dia ceritakan sejarah bak getanya. Supaya getanya nyakna pedoman hudip. Nyakna pedoman hudip. Pakiban misal Nabi Ibrahim, pakiban Namrud urang paling hebat toh akhir ji. Hanam tatuho gadah. Pakiban Fir'aun maku roi ku Tuhan paling gagah akhir ji. Hana tatuho gadah. Nyo ke pegah sejarah-sejarahnya nyak je ke pedoman hudip ke gedanyo. Maka mudah-mudahan nyo bak tempatnya nyo Sultan Malikus Saleh kagua ba Allah tahun 636 Hijriah tepat jih bulan Ramadan uronyo menyertai pegat perhitungan tahun sekitar 746 tahun yang kau likut. Nyopak goyang di samping goyang adalah anak daripada goyang yang dijuluki dengan Sultan Malik Al-Zahir Syamsuddin Wadiniyah yang gelar ke nan ke Muhammad bin Malikus Saleh di goyang pun 20 si kurang tahun si tahun kurang 20 gema merintah di tempatnya. Tibalah saatnya urol raya haji gonyan gua kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu dengan cara gonyan kepada Allah taala dengan menghantarkan kecahidan gonyan. Jadi maka gepega tebak bate hadzal kabri as-saidi asy-syahidi urangnya urang yang bahagia. Bahagia pertama karena gonyan lahir dari urang yang mulia. Bahagia kedua karena gonyan gepersembahkan hidup mati gonyan demi tudung agama Islam. Nyo ke barangkali sekilas selayang pandang yang na baklung mungkin untuk pembukaan bagi urang-urang dono yang le uronyo yang harus tabukan elemen pengkajian terhadap gedanyo uronyo tentang peninggalan Sultan Malikus Salehnya nyopat periode pertama kemudian kedih Kutakrung periode kedua sempat makam Malikah Nahrasyah kemudian yang kedih Batai Balai yang merupakan keturunan daripada beliau yang urang-urangnya mandum kah berjasa besar pat berjasa fil akidah was syariah berjasa dalam menegakkan akidah berjasa dalam menegakkan syariat jasa dalam memajukan bangsa dan budaya. Mudah-mudahan lewat ziarah makam Sultan Malikus Saleh bak bengah yang berbahagianya sebagaimana Allah kalih gebi kepada Sultan Malikus Saleh maunah karamah hudip gonyan bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kepada getanya yang mantang udipnya bergelimpahkan sebagaimana yang kali gelimpahkan kepada Sultan Malikus Saleh. Yang kedua, getanya uronyonya mungkin 2 atau seminggu tu akan tak memasuki jenjang bulan puasa di mana getanya akan tak berperang melawankan hawa nafsu. Jasa besar uronyo yang hanya tanya lupakan adalah lebih-lebih don kamu nyo memandum uronyo yang paling rayu mujasa adalah gureh. Gurehnya berhormati karena jasa gureh lah
Bertanya je kurung lebih sa, je kurung lebih dua, je kurung boleh, je kurung yang hanam tatu mau pegah api, nyo hasil jadikan gure. Maka gure sepatutnya bak tempat bertanya ke lelaganya nyo yang nak islah na islah manhajut tadrib bak daya bak tempat-tempat ber manhajus taktib na adab bak tempat ber di mana gure-gure katanya urung-urung awal gepegat katanya gepegat katanya menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan berje ke intisari kepada katanya bersama. Jika ada kekurangan dan kesilapan yang lung sampaikannya, lebih kurang lu laki maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.